Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya, Octavia. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi media nirkabel jaringan VSAT. Oke. Sebelumnya jangan lupa kalian subscribe dan like dulu ya guys. Terus stay tune videonya sampai akhir ya guys. Sebelumnya kalian udah tahu belum guys apa itu VSAT? Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu VSAT. VSAT merupakan singkatan dari Very Small Aperture Terminal. Jadi VSAT ini merupakan teknologi komunikasi satelit yang digunakan untuk mengirimkan dan menerima data melalui satelit, atau bisa juga diartikan sebagai sebuah koneksi internet menggunakan satelit. Prosesnya ini adalah data dikirim melalui perangkat jaringan, terus ditransmisikan menggunakan satelit, kemudian dikirimkan kembali ke stasiun penerima. Satelit ini berfungsi sebagai repeater penguat sinyal guys. Oke, setelah itu kita lanjut ke fungsi jaringan VSAT. Sini ada banyak fungsi jaringan VSAT. Yang pertama yaitu fungsinya koneksi internet. VSAT menyediakan selanjutnya fungsi jaringan VSAT. Di sini ada banyak fungsi jaringan VSAT. Yang pertama yaitu untuk koneksi internet. VSAT menyediakan akses internet broadband di lokasi yang tidak terjangkau oleh jaringan kabel atau serat optik. Sangat berguna di daerah terpencil gitu guys, di pedalaman tuh, agar bisa nyambung ke internet. Akses internet untuk kebutuhan komunikasi, bisnis, atau edukasi. Jadi VSAT ini sangat dibutuhkan untuk daerah terpencil. Oke, yang kedua, komunikasi suara. Sistem VSAT dapat digunakan untuk layanan telepon dan komunikasi suara. Ini termasuk sistem VoIP atau singkatannya yaitu Voice over IP yang memungkinkan percakapan suara melalui koneksi internet satelit. Terus ini ada transmisi data. VSAT digunakan untuk transmisi data dalam berbagai aplikasi, mulai dari pengiriman email dan file hingga aplikasi bisnis dan analisis data. Ini mencakup penggunaan dalam jaringan pribadi virtual (VPN) untuk menghubungkan berbagai lokasi kantor secara aman. Yang keempat, ini ada telemetri dan pengawasan. VSAT sering digunakan dalam aplikasi telemetri dan pengawasan untuk mengumpulkan dan mentransmisikan data dari perangkat dan sensor yang berada di lokasi terpencil guys. Ini sangat berguna dalam industri seperti minyak dan gas, pertambangan, terus pertanian. Terus setelah itu berguna untuk siaran televisi dan radio. Sistem VSAT digunakan untuk mentransmisikan siaran televisi dan radio ke berbagai lokasi. Ini termasuk transmisi program dari pusat produksi ke stasiun-stasiun lokal atau langsung ke pemirsa di area yang sulit terjangkau seperti daerah terpencil. Terus ini ada fungsinya untuk konektivitas untuk mobil dan kendaraan. VSAT digunakan untuk memberikan konektivitas internet dan komunikasi di kendaraan seperti kapal, pesawat, dan kendaraan darurat. Ini memungkinkan komunikasi dan akses data di perjalanan atau di lokasi yang jauh dan dari infrastruktur komunikasi biasa. Terus fungsinya juga untuk komunikasi darurat dan bantuan kemanusiaan. Jadi dalam situasi darurat seperti bencana alam atau krisis kemanusiaan, VSAT ini menyediakan konektivitas penting untuk organisasi, bantuan, terus tim penyelamat, dan instansi pemerintah. Memungkinkan komunikasi dan koordinasi di area yang terkena dampak tanpa infrastruktur komunikasi yang rusak guys. Terus jaringan jauh dan terpencil.
VSAT dapat menghubungkan jaringan di lokasi yang sangat jauh atau terpencil seperti pos-pos militer, stasiun penelitian di Antartika, atau camp-camp kerja di daerah terpencil. Terus yang ke-9, backhaul untuk jaringan seluler. VSAT sering digunakan sebagai backhaul untuk jaringan seluler di area yang tidak memiliki akses mudah ke infrastruktur kabel atau fiber optik. Ini fungsinya untuk membantu menyediakan konektivitas untuk menara seluler yang melayani area yang luas. Terus yang terakhir, ini fungsinya untuk aplikasi bisnis dan korporat. Mendukung aplikasi bisnis dan korporat dengan menyediakan konektivitas untuk kantor cabang atau lokasi yang tidak terhubung dengan jaringan utama. Pokoknya VSAT ini sangat berguna banget buat daerah terpencil ya guys. Terus setelah itu lanjut, ada kelebihan jaringan VSAT. Ini ada yang pertama yaitu cakupan global. Ini dapat menyediakan layanan komunikasi di hampir semua lokasi dunia. Terus yang kedua ada cepat dan mudah dipasang. Maksudnya yaitu pemasangan sistem VSAT relatif lebih cepat dan sederhana, tidak memerlukan infrastruktur besar dan dapat dilakukan dengan menggunakan antena satelit kecil yang mudah dipasang. Terus yang ketiga ada skalabilitas. Dengan mudah diskalakan sesuai kebutuhan. Jadi bisa menambah atau mengurangi jumlah terminal sesuai dengan kebutuhan kita tanpa harus melakukan perubahan besar dan pada infrastruktur yang ada guys. Terus yang keempat, biaya relatif terjangkau untuk wilayah yang sulit dijangkau. Ini biaya pembangunan infrastrukturnya fisik dapat sangat mahal, bisa seringkali lebih ekonomis dibandingkan dengan pembangunan jaringan kabel atau fiber optik di lokasi-lokasi tersebut. Terus ada fleksibilitas dan mobilitas terminal. Ini dapat dipindahkan dengan mudah dari satu lokasi ke lokasi lain. Terus yang ke-6 itu resiliensi. VSAT tidak bergantung pada infrastruktur fisik di darat seperti kabel atau menara komunikasi, sehingga lebih tahan terhadap bencana alam atau kerusakan infrastruktur lokal. Ini guys, ini yang ke-7, koneksi datar dan suara. Dalam koneksi datar dan suara, VSAT dapat menyediakan berbagai jenis layanan termasuk internet, broadband, telepon, dan komunikasi data. Terus bisa membuatnya serbaguna untuk berbagai aplikasi. Terus yang terakhir, ini ada keandalan. Dengan teknologi yang semakin canggih, VSAT saat ini dapat menawarkan koneksi yang sangat handal dengan latensi yang semakin rendah, mendekati kualitas layanan yang ditawarkan oleh teknologi berbasis kabel. Selain kelebihan VSAT, ada juga kekurangan jaringan VSAT, yaitu yang pertama, latensi tinggi. Ini latensinya lebih tinggi dibandingkan dengan teknologi komunikasi berbasis kabel atau serat optik guys, karena jarak jauh harus ditempuh sinyal dari bumi ke satelit dan kembali lagi, itu sangat memengaruhi aplikasi yang sangat sensitif terhadap waktu seperti VoIP atau aplikasi real time. Yang kedua ada gangguan cuaca. VSAT dapat dipengaruhi oleh kondisi cuaca ekstrim seperti hujan deras, salju atau badai. Ini dikenal sebagai rain fade. Dapat menyebabkan penurunan kualitas sinyal atau gangguan layanan sementara. Terus ada keterbatasan bandwidth. Meskipun VSAT dapat menyediakan koneksi internet, bandwidth yang tersedia mungkin terbatas guys dibandingkan dengan koneksi serat optik, jadi lebih sedikit. Terus yang keempat, ini biaya peralatan dan layanan. Meskipun pemasangan awal bisa relatif murah, tapi biaya peralatan terminal dan biaya langganan bisa menjadi cukup tinggi sih, terutama untuk penggunaan data yang intensif.
biaya untuk koneksi satelit bisa lebih mahal. Terutama ini biaya untuk koneksi satelit bisa lebih mahal dibandingkan dengan beberapa alternatif berbasis darat. Kompleksitas manajemen. Ini mengolah jaringan VSAT terutama dalam skala besar ini bisa memerlukan keahlian teknis dan sumber daya tambahan untuk pemantauan. Terus keamanannya itu sangat ketat. Terus keterbatasan kapasitas. Jadi jika banyak pengguna atau aplikasi memerlukan bandwidth yang tinggi secara bersamaan, ini sangat terbatas kapasitasnya guys. Terus ini ada kebutuhan akan garis pandang. Terminal VSAT memerlukan garis pandang yang jelas ke satelit di orbit geostasioner. Kayak di sini ada jenis kabel VSAT. Yang pertama yaitu VSAT Ku-band. Ini fungsinya menggunakan frekuensi Ku-band. Anteng sih. Oke, selanjutnya ada jenis kabel VSAT. Yang pertama ada VSAT Ku-band. Fungsinya menggunakan frekuensi Ku-band untuk komunikasi satelit. Ini ukurannya 12 sampai 18 kHz. Karakteristiknya bandwidthnya lebih tinggi dengan C-band. Terus lebih ringan dan lebih kecil dibandingkan dengan terminal C-band dan umumnya lebih murah. Terus yang ketiga yaitu sensitif terhadap cuaca. Terus ada juga penggunaannya, ini umumnya digunakan untuk internet broadband, aplikasi VoIP dan data. Yang kedua VSAT C-band. Fungsinya menggunakan frekuensi C-band 4 sampai 8 untuk komunikasi satelit. Ini karakteristiknya jangkauannya lebih luas, terus antena yang lebih besar dan lebih berat. Tapi ini juga jangkauan lebih luas dalam kondisi cuaca buruk dibandingkan dengan Ku-band. Lebih stabil ini C-band. Terus dapat mengaruhi biaya dan pemasangan. Penggunaannya cocok untuk aplikasi memerlukan komunikasi yang sangat andal dan stabil. Yang ketiga VSAT Ka-band. Ini fungsinya menggunakan frekuensi Ka-band untuk komunikasi satelit ukurannya 26,5 sampai 40. Di sini karakteristiknya menawarkan bandwidth yang sangat tinggi, kecepatan data yang lebih cepat dibandingkan dengan Ku-band dan C-band. Terus sama juga sensitif terhadap gangguan cuaca lebih besar dan dibandingkan dengan Ku-band dan C-band ini. Terus yang ketiga ada penggunaan digunakan untuk aplikasi yang memerlukan kecepatan data yang sangat tinggi dan bandwidth besar seperti streaming video berkualitas tinggi dan aplikasi data intensif. Oke, selanjutnya ada spesifikasi perangkat keras. Ini banyak banget spesifikasinya perangkat keras. Yang pertama yaitu ada antena. Ini ukurannya berkisar 0,75 hingga 3 meter atau diameter. Antena ini memengaruhi kekuatan sinyal dan jangkauan. Selanjutnya ada tipe antenanya yaitu parabola yang dirancang khusus untuk komunikasi satelit. Gayanya ini meningkatkan kekuatan sinyal yang diterima dari satelit dan yang dikirimkan ke satelit. Yang kedua ada LNB, singkatannya Low Noise Block Converter. Fungsinya menerima sinyal dari antena parabola dan mengkonversi frekuensi tinggi dari satelit ke frekuensi yang lebih rendah. Selanjutnya ini kisaran frekuensi LNB ini biasanya dalam rentang frekuensi 11 sampai 12 untuk uplink dan 14 sampai 15 untuk downlink. Gain dan noise figure-nya ini rendah lebih baik karena menghasilkan lebih sedikit interferensi.
Terus yang ketiga BUC, ini singkatannya dari Block Up Converter. Fungsinya mengkonversi sinyal dari frekuensi rendah ke frekuensi tinggi untuk uplink ke satelit. Biasanya kisaran frekuensinya ini rentang dari 14 sampai 15 untuk uplink. Untuk gainnya dan linearitasnya penting untuk mengoptimalkan kekuatan sinyal uplink. Terus yang keempat ada modem VSAT. Ini fungsinya untuk mengatur komunikasi antar perangkat di lokasi satelit. Ini fungsinya. Terus tipenya tergantung pada kebutuhan bandwidth dan jenis komunikasi, misalnya SCPC atau TDMA. Terus yang ke ini, kecepatan datanya bervariasi dari beberapa kilobit per detik hingga beberapa megabyte per detik, tergantung pada aplikasi dan konfigurasinya, guys. Terus yang kelima, router dan switch. Fungsinya menghubungkan modem VSAT ke jaringan lokal dan mengatur lalu lintas data. Ini kebutuhan bandwidthnya, ini harus mampu, routernya harus mampu menangani bandwidth yang disediakan oleh modem VSAT dan mendukung fitur-fitur seperti NAT, firewall, dan VPN. Yang keenam, power supply, menyediakan daya yang diperlukan untuk semua komponen VSAT. Ini tipenya yang biasanya mencakup power supply yang stabil dan cadangan daya UPS untuk memastikan sistem tetap beroperasi selama pemadam listrik. Ini yang ketujuh, ada cabling dan konektor. Ini jenis kabelnya untuk sinyal RF, ini kabel koaksial, kabel data untuk koneksi Ethernet, dan kabel daya. Terus konektornya biasanya menggunakan konektor tipe F atau N untuk sinyal RF dan RJ45 untuk koneksi Ethernet. Terus yang ke-8 ada mask dan bracket. Ini fungsinya menyokong dan stabilkan antena parabola pada posisi yang tepat. Ini tipenya yang kuat dan tahan cuaca untuk menahan berbagai kondisi lingkungan. Terus yang ke-9 ada sistem pendingin. Ini bisa disebut cooling system. Ini fungsinya mengatur suhu operasional perangkat keras, ini terutama modem dan pemancar yang dapat menghasilkan panas. Terus yang ke-10 ada perangkat dan monitoring dan manajemen. Fungsinya untuk pemantauan dan pengelolaan sistem VSAT. Ini terus seringkali berupa perangkat lunak atau perangkat keras tambahan untuk mengawasi kinerja jaringan dan melakukan pemecahan masalah. Jadi spesifikasi dapat bervariasi bergantung pada penyedia layanan VSAT dan aplikasi spesifik yang diinginkan. Selalu penting untuk memastikan bahwa semua komponen kompatibel satu sama lain dan sesuai dengan kebutuhan jaringan Anda. Oke, selanjutnya ini ada perangkat VSAT itu dibagi menjadi dua, guys. Oke, yang pertama itu ada perangkat luar ruangan atau outdoor. Ini perangkat luar ruangan terdiri atas antena parabola atau dish, block up converter atau disingkat BUC yang digunakan sebagai transmitter, TX, pengirim sinyal atau data, dan low noise block LNB yang digunakan sebagai receiver, RX, penerima sinyal data. Terus yang kedua ada perangkat dalam ruangan indoor. Ini perangkat dalam ruangan terdiri atas modem yang berfungsi mengubah sinyal baseband ke sinyal frekuensi menengah atau bisa disebut intermediate frekuensi, singkat IF, dan sebaliknya. Selanjutnya ini ada jenis kabel yang menghubungkan antar perangkat. Ini ada kabel koaksial, fungsinya digunakan untuk menghubungkan antena VSAT dengan perangkat lainnya, contohnya LNB dan modem. Ini tipenya, karakteristiknya yang dikelilingi pusat konduktornya yang dikelilingi oleh isolator, lapisan konduktor luar, dan pelindung luar. Ini memungkinkan transmisi sinyal frekuensi radio dengan kehilangan sinyal yang rendah. Kelebihannya untuk ini kabel koaksial baik untuk transmisi sinyal frekuensi tinggi dengan gangguan minimal. Terus yang kedua, terus ini ada
foto koaksial kabel. Di sini paling luar ada outside insulation, terus yang di bawahnya, di dalamnya lagi ada copper mesh. Yang ketiga ada insulation. Terus yang keempat ini ada copper wire. Oke, selanjutnya ke kabel Ethernet. Kabel Ethernet ini ada berbagai versi nih, Cat 5e, Cat 6, Cat 6a, Cat 7, atau bisa disebut Cat 5e, Cat 6, Cat 6a, Cat 7. Fungsinya menghubungkan modem VSAT ke perangkat jaringan seperti router, switch, atau komputer. Ini spesifikasinya tergantung pada kebutuhan kecepatan dan jarak transmisi. Kegunaannya untuk menyediakan koneksi data yang stabil dan cepat dalam jaringan lokal dan memfasilitasi komunikasi data antar perangkat dalam sistem jaringan VSAT. Ini fotonya, guys. Selanjutnya masih ada kabel yang menghubungkan ini yang ketiga. Terus fungsinya menyediakan daya listrik ke antena. Ini spesifikasinya. Kegunaannya ini menyediakan suplai daya yang diperlukan untuk operasional perangkat. Terus ada kabel data seri, ini RS232. Fungsinya digunakan untuk komunikasi antar modem. Spesifikasi kabel dengan konektor DP9 atau DP25. Kegunaannya untuk memfasilitasi komunikasi serial data antara modem dan perangkat konfigurasi atau pemantauan. Yang kelima, kabel USB kadang digunakan untuk menghubungkan modem VSAT ke komputer untuk pengaturan dan pemantauan. Selanjutnya ada kabel fiber optik. Ini fungsinya yaitu dalam beberapa kasus kabel fiber optik digunakan untuk koneksi jaringan yang lebih tinggi atau untuk menghubungkan modem VSAT dengan perangkat jaringan lain di jarak jauh. Spesifikasinya yang sesuai, misalnya single mode atau multi mode fiber. Kegunaannya menyediakan kecepatan data yang sangat tinggi dan transmisi sinyal yang minim interferensi. Selanjutnya, adapun prinsip kerja jaringan VSAT. Yang pertama yaitu untuk transmisi data. Ini data dari perangkat pengguna seperti komputer atau sistem telekomunikasi dikirim ke antena VSAT. Terus yang kedua, pengiriman ke satelit. Ini antena VSAT mengirimkan sinyal data ke satelit komunikasi yang berada di orbit geostasioner, terus sekitar 35.786 km di atas ekuator. Oke guys, jadi yang ketiga prinsip kerja jaringan VSAT ini yaitu satelit mengolah data dan meneruskan. Satelit ini menerima sinyal, memprosesnya dan meneruskannya ke stasiun bumi atau pusat data yang terhubung ke internet atau jaringan telekomunikasi. Terus yang keempat, penerimaan sinyal, stasiun bumi atau pusat dan data mengirimkan sinyal balik ke satelit. Terus yang kelima, distribusi sinyal. Satelit ini mengirimkan sinyal kembali ke antena VSAT yang menerima data dan meneruskannya ke perangkat pengguna. Proses ini memungkinkan komunikasi dua arah melalui satelit, menyediakan konektivitas di lokasi terpencil dan area tanpa infrastruktur jaringan tradisional. Oke, selanjutnya, kalian tahu nggak sih koneksi-koneksi jaringan VSAT itu? Oke, jadi sini saya akan menjelaskan koneksi jaringan VSAT. Koneksi jaringan VSAT Very Small Aperture Terminal ini adalah sistem komunikasi satelit yang menggunakan antena kecil untuk menghubungkan lokasi terpencil atau area tanpa infrastruktur jaringan konvensional. Jadi sistem ini memanfaatkan satelit geostasioner untuk mengirim dan menerima data, menyediakan akses internet, telekomunikasi, dan layanan lainnya. Oke, kelebihan VSAT termasuk kemampuan untuk menjangkau
lokasi yang sangat sulit diakses. Terus pemasangan yang relatif mudah dan fleksibilitas. Namun VSAT dapat mengalami latensi yang lebih tinggi dan mungkin dipengaruhi oleh kondisi cuaca buruk loh guys. Oke, setelah itu ada gambar skema jaringan VSAT. Ini arsitektur jaringan VSAT. Di sini ada Master Edge Station. Di sini ada multiplexers, ada satellite modems. Ini satellite modems, ini multiplexer. Terus di sini ada PBX. Terus di bawahnya PBX ada packet switch. Ini di bawah Master Edge ini ada Network Management System atau disingkat NMS. Ini ada antena, terus ini juga ada satu lagi antena. Ini namanya outdoor unit. Terus ini ada remote earth station. Di sini ada indoor unit, ini indoor unit guys. Di sini ada the multiplexer. Oke, jadi ground segment atau segmen bumi. Ini ada Master Edge Station, yaitu pusat kontrol jaringan VSAT ke seluruh jaringan. Konfigurasi, pengawasan, dan pengelolaan jaringan VSAT dilakukan di komponen ini. Itu saja materi yang kali ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar saat saya mengupload video kalian dapat notifikasinya. Oke, sekian materi kali ini yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.